Oke, baik. Mari kita mulai. Selamat siang, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Renata Chairili Karina. Di sini saya akan membahas bagaimana kondisi selama karantina dan bagaimana juga tentang pentingnya stay at home untuk beribadah di rumah. Sebelumnya saya akan mengundang narasumber kita, yaitu Pak Suhardi. Sebentar. Oke, selamat siang Pak Suhardi. Suaranya dapat dengeran. Halo. Bukan budak. Coba aku. Kata nenek. Oke. Selamat siang Pak Suhardi. Iya. Selamat siang. Iya, saya Renata, Pak. Sebelumnya boleh Bapak perkenalkan diri dulu? Renata Perkenalkan diri ya. Bapak. Iya, Pak. Buka dulu dikit. Lagi ya. Iya. Kenalan dulu. Oke, boleh perkenalkan diri Bapak, Pak? Oh. Saya Suhadi Senjaya, Ketua Umum Parisada Buddha Dharma Cirensius Indonesia atau NSI. Ya, jadi sebuah lembaga keagamaan Buddha yang berkantor pusat di Jalan Minangkabau nomor 23 sampai 25 Jakarta Selatan. Oke, terima kasih Pak Suhardi. Oke, aku boleh tanya-tanya ya Pak ya? Ya, sekarang tutup ya. Oke, boleh. Oke Pak, sebelumnya aku mau nanya nih, kapan Bapak menerima surat himbauan dari pemerintah yang dimana mengharuskan untuk para jemaat untuk beribadah di rumah? Sebetulnya sejak Bapak Presiden tanggal 15 Maret menyampaikan bahwa kita supaya bekerja dari rumah, ya, sekolah dari rumah dan beribadah dari rumah. Jadi itu sudah merupakan satu hal yang mengajak kita untuk bersama-sama, ya, bersatu untuk menghadapi corona. Jadi sejak itu kami sudah siap. Oke. Berarti reaksi Bapak ketika menerima himbauan tersebut sudah siap ya Pak ya? Siap, karena memang ini kan pandemi, ya, ini kan musibah yang harus dihadapi bersama, bukan hanya oleh pemerintah, tapi juga termasuk pemerintah dan seluruh rakyatnya, ya, bahkan seluruh umat manusia. Oke. Terus lantas seperti apa Pak Bapak menghimbau masyarakat untuk sama-sama beribadah di rumah karena mengingat pentingnya kita untuk stay at home adanya pandemi COVID-19 ini. Ya, sebetulnya kalau buat umat NSI itu tidak ada masalah. Karena umat NSI, setiap umat itu punya altar di rumah masing-masing. Oke. Ya, jadi buat umat NSI, buat umat di Cirensiosyu, itu memang mereka sudah terbiasa, sudah membudaya, ya, sembahyang itu setiap hari pagi dan sore itu di rumah, ya. Jadi di samping dia umat itu melakukan kebaktian di vihara, ya, atau di balai pertemuan, di rumahnya setiap hari itu pagi dan sore itu pasti melakukan satu pertapaan, ya, ibadah lah, pertapaan pribadi dan keluarganya di rumah masing-masing. Sehingga sebetulnya bagi umat NSI tidak ada masalah. Kedua, kalau secara umum kita kan harus memahami bahwa beragama itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan pribadi, dengan sesuatu yang kita yakini. Ya, nah oleh karena itu sebetulnya
yang namanya beribadah itu adalah bisa dilakukan di mana saja. Betul. Ya. Nah, oleh karena itu menjadi tidak masalah sebetulnya ketika ada sesuatu hal yang mengharuskan kita tidak bisa berkumpul seperti kondisi sekarang, adanya pandemi COVID-19 ini, ya salah satunya itu adalah jangan berkerumun, ya harus jaga jarak, ya karena virus ini cepat sekali menularkan. Maka itu kegiatan tidak hanya ibadah, khususnya yang dalam kaitan dengan ini kita bicara ibadah yang dalam jumlah banyak kemudian berkerumun dan jaraknya dekat, ini tentu harus dihindari, ya sehingga dengan demikian harus kita waspadai bahwa beribadah itu kan tujuannya mencari keselamatan, ya. Nah oleh karena itu ketika ada pandemi seperti ini kita juga harus waspada, ya. Justru beribadah supaya kita itu bisa waspada dan mentaati. Oh saat sekarang kita ibadahnya jangan kumpul-kumpul, ya. Oh nanti saat intinya ibadah dimanapun sebetulnya tidak tergantung tempatnya, tapi tergantung kesungguhan hatinya. Ya kalau sungguh hatinya di mana juga nyampe, gitu. Ya Renata. Iya Pak. Oke, kalau Pak, Bapak sendiri ada kayak metode khusus atau fasilitas khusus nggak yang untuk tetap merangkul jemaat atau anggota NSI sendiri? Kayak Ya atau tentu, ya kalau merangkul umat itu tidak hanya waktu pandemi, ya karena tujuan Buddha itu adalah hanya satu, ya memberikan kebahagiaan dan mencabut penderitaan orang lain, ya mencabut penderitaan orang lain sekaligus memberikan kebahagiaan, ya. Nah, dalam kaitan dengan ini menjaga umat, memproteksi umat itu adalah sesuatu hal yang memang menjadi tanggung jawab kita. Nah, oleh karena itu agama Buddha memberikan penjelasan. Sebetulnya agama Buddha itu bertujuan untuk memberitahukan kepada setiap umat manusia, khususnya kepada umatnya, bahwa sebetulnya kamu punya kekuatan. Tuh. Kekuatan itu ada di mana? Kekuatan itu bukan ada di mana-mana, tapi kekuatan itu ada di dalam diri kita masing-masing. Oleh karena itu agama Buddha adalah ingin membimbing agar umat manusia bisa menyadari bahwa dia sendiri di dalam dirinya punya kekuatan yang hakiki. Nah, kekuatan ini harus dimunculkan. Kenapa selama ini tidak muncul? Karena terhalang oleh keserakahan, kemarahan, dan kebodohan. Ya, itu keserakahan itu loba. Ya, kemarahan itu adalah sura. Ya, dan kebodohan itu adalah moha. Ya, nah oleh karena itu ini perjuangan sehari-hari di dalam upaya kita melakukan pertapaan, melakukan ibadah adalah menyingkirkan ini, memunculkan kesadaran sehingga kita bisa memproteksi diri kita masing-masing. Itu Renata. Oke, ini Pak, pemerintah kan sudah membuat berbagai macam cara atau berbagai macam himbauan kepada masyarakat untuk tetap tinggal di rumah, salah satunya untuk tidak pulang kampung. Menurut Bapak sendiri mengenai hal tersebut, apakah ada dampak negatif dan positifnya, Pak? Kalau menurut Bapak lebih banyak positifnya untuk saat sekarang. Ya, karena apa? Dalam situasi pandemi seperti ini, ya, sebetulnya ini virus ini kan satu makhluk hidup, ya. Maka itu nggak bisa diciptain orang ini. Ya, ini virus ini makhluk hidup yang memang ada di alam semesta. Cuma sekarang karena keseimbangan alam semesta ini terganggu, ya terganggu. Nah, siapa yang mengganggu? Ya di alam semesta ini yang bisa mengganggu itu cuma manusia. Ya, manusia bisa mengganggu
manusia juga bisa memulihkan. Ya. Tapi karena manusia zaman sekarang itu banyak dikuasai oleh keserakahan, kemarahan, dan kebodohan, sehingga perilakunya itu akhirnya menimbulkan dampak terganggunya keseimbangan di alam semesta. Ya, sehingga dengan demikian virus pun bermutasi, makin lama makin pinter, ya, makin lama makin ganas. Kenapa? Hati manusia juga makin lama makin ganas, makin lama makin serakah, gitu. Nah, oleh karena itu, dalam situasi virus yang sedemikian ganas, ya, kita harus tahu diri, ya, bagaimana mengupayakan jangan sampai dia bisa cepat menularkan. Maka itu para ahli, khususnya Badan Kesehatan Dunia WHO telah menemukan satu cara, yaitu satu, harus jaga kebersihan, cuci tangan, jaga jarak, jangan berkerumun, ya. Kemudian yang paling safe, yang paling aman, tinggal di rumah. Karena di rumah itu adalah satu teritorial yang sangat terbatas. Ya, sehingga dengan demikian diharapkan sama seperti orang. Kita di sini kan nggak ada musim dingin, nggak ada musim salju. Ya, kalau di negara yang ada punya 4 musim, ketika musim dingin itu dia harus menjaga dirinya, memproteksi dirinya, diam di rumah, jangan sampai dia mati kedinginan. Saat sekarang juga ketika pandemi seperti ini, kita harus punya kearifan. Ya, jangan menentang. Ya, kita harus coba mempertahankan diri kita sampai si virus ini bisa kita taklukkan. Tidak hanya kita lawan, tapi harus kita taklukkan. Melawan terus capek kita. Ya, taklukkan. Dengan menaklukkan diri kita sendiri, kita artinya bisa menaklukkan para virus-virus itu. Saya kira memang menurut saya lebih banyak kebaikannya diam di rumah. Tidak mudik juga begitu. Ya, jangan kita pikir yang lebaran aja yang mudik. Saat lebaran seperti ini orang muda juga banyak yang mudik. Betul, Pak. Liburan. Libur. Yang Medan pulang ke Medan, yang Pontianak pulang ke Pontianak. Kalau di NSI sudah disepakati, tahun ini tidak dulu pulang. Karena kita yang di Jakarta ini daerah merah. Ya, daerah pusat penyebaran. Maka itu kalau kita usahakan jangan sampai kita bergerak ke daerah lain. Ini juga termasuk kita artinya memikirkan kepentingan dan kebahagiaan orang lain. Itu sesuai dengan jiwanya Buddhis. Itu. Ya. Oke, tidak terasa nih Pak, kita udah di penghujung sesi wawancara. Sebelumnya Bapak, apakah ada pesan dari Bapak untuk masyarakat yang khawatir berlebih mengenai virus COVID-19 ini? Ya, pertama tentu kita harus menyadari bahwa ini kan musibah atau bencana. Ya, kalau di agama Buddha dikenal ini sebagai 3 bencana, 7 musibah. Salah satu dari 3 bencana atau musibah ini adalah wabah penyakit. Ya, sekarang sudah jadi pandemi. Nah, oleh karena itu, ini adalah kondisi yang menimpa semua, bukan hanya bangsa Indonesia, bahkan sekarang sudah 200 negara lebih di dunia itu terjangkit. Nah, oleh karena itu dalam situasi seperti ini, ya, tentu pertama harus kita taati protokol-protokol kesehatan. Ya, di samping cuci tangan, menjaga jarak, tidak berkerumun, juga meningkatkan kita punya imunitas. Ya, kita punya kekuatan daya tahan tubuh. Itu lewat apa? Lewat makan yang baik, olahraga yang cukup, sinar matahari. Satu lagi yang paling penting, jaga perasaan hati, jaga perasaan jiwa. Jangan stres, jangan marah, jangan iri hati, jangan benci, ya, jangan sombong seperti itu. Tapi dalam situasi seperti ini juga jangan egois. Pokoknya saya selamat,
masih tetap ingin memikirkan orang lain. Salah satunya tidak mudik. Tidak mudik itu adalah memikirkan orang lain. Betul. Ya. Kedua, saat sekarang PMI di bawah pimpinannya Ketua Umumnya Pak Yusuf Kalla sudah menyepakati akan menggunakan plasma darah dari orang yang sudah sembuh dari COVID-19. Plasma darah ini menjadi satu harapan baru, ya, yang segera akan digunakan, tapi tidak kepada semua pasien, yang selektif tentunya. Dan ini tentunya juga merupakan sesuatu hal yang berubah sekarang. Sekarang orang yang sudah pernah kena COVID menjadi pahlawan, bisa membantu orang lain. Ya, sehingga dengan demikian ini menjadi sebuah perubahan tata nilai juga. Ketiga, harus dipahami bahwa semua kehidupan di dunia ini, di alam ini pasti ada hikmah baik, hikmah baiknya. Ya, setelah COVID ini kita menjadi manusia baru. Ya, kita jadi sedang jaga kebersihan, kita jadi juga punya kebudayaan untuk bisa di dalam kehidupan sehari-hari selalu bagaimana bisa tahu apa yang harus kita lakukan, mana yang boleh, batas-batasnya. Mungkin tidak terlalu kita harus tiap minggu harus ke mall dan lain sebagainya. Pasti akan berubah cara-cara hidupnya itu. Nah, saya kira intinya adalah semua kejadian di alam semesta ini tentu ada hikmah yang harus kita tangkap, bahwa dengan kejadian ini kita harus menjadi lebih maju. Jangan menjadikan kejadian ini membuat kita hancur berantakan, tapi harus menjadikan ini menjadi sesuatu jodoh untuk kita maju ke depan. Amin. Saya kira itu. Oke, terima kasih banyak Pak. Bapak udah meluangkan waktu untuk berbagi informasi, berbagi pesan, sama menguatkan kita semua supaya kita benar-benar mengambil sisi positif dari adanya virus ini ya Pak ya, kita bisa menjadi manusia baru, bisa menjadi manusia yang nggak lelah cuci tangan, jaga kebersihan, dan mempunyai batasan waktu untuk tidak ke mall setiap hari seperti itu ya Pak. Ya, sadar kita harus juga menjaga alam semesta, baru alam semesta bisa jaga kita. Selama ini kita cuma merusak aja, ya. Sekarang sadari kita harus jaga lingkungan juga. Kita tidak bisa hidup sendiri. Ya, dengan COVID ini bangsa kita juga sekarang menjadi gotong royong, semua saling bantu sekarang. Ini menjadi sesuatu hal yang sangat berharga untuk kita akan ke depan menjadi bangsa yang besar. Amin. Oke, terima kasih Pak untuk waktu dan informasinya Pak. Oke teman-teman, kita sudah ada di penghujung acara wawancara ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah setia mendengarkan. Saya Renata dan Pak Suhardi mohon pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih.